Hai para pengamat militer abal-abal. Kabar akuisisi kapal perang jenis frigate kelas Iver Huitfeldt kelas buatan Denmark oleh Indonesia untuk bisa menjadi kenyataan akan semakin dekat. Mengutip berita bahwa proses kontraktual yang melibatkan PT PAL di Surabaya sudah berlangsung. Pihak Odense Maritime Technology, yang dulu bagian dari Odense Staal Shipyard, Denmark, selaku pembuat frigate kelas Iver Huitfeldt menjanjikan alih teknologi atau transfer of technology yang signifikan. Diharapkan, kedepannya PT PAL akan mampu membangun sendiri kapal perang jenis frigate, atau yang dalam nomenklatur TNI Angkatan Laut disebut perusak kawal rudal atau PKR. Pengadaan kapal perang jenis frigate masuk dalam program untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum essential force yang kedua TNI. Pengadaan frigate kelas Iver Huitfeldt merupakan langkah lanjutan guna melengkapi kapal PKR kelas Marta Dinata yang saat ini sudah dimiliki sebanyak 2 unit, yaitu KRI RE Marta Dinata 331 dan KRI Gusti Ngurah Rai 332. Dalam program pemenuhan MEF, pengadaan kapal perang jenis fregat ditujukan untuk mengganti 6 unit fregat kelas Ahmad Yani atau X-kelas Van Speyk yang sudah udur. Fregat kelas Van Speyk ini dibuat tahun 1963 untuk Angkatan Laut Belanda sebelum dijual ke Indonesia pada tahun 1986. Dari segi kapabilitas tempur dan bobotnya, Iver Huitfeldt jelas merupakan sebuah lompatan cukup besar bagi TNI Angkatan Laut. Baik kelas Ahmad Yani maupun kelas Marta Dinata, keduanya berada di kisaran bobot tempur 2000-an ton. Sementara Iver Huitfeldt bermain di bobot sekitar 6000-an ton. Persenjataan yang bisa diusung Iver Huitfeldt pun lebih banyak ketimbang kelas Ahmad Yani maupun kelas Marta Dinata. Frigate kelas Iver Huitfeldt sendiri dibuat atas pesanan Angkatan Laut Denmark, yang mengoperasikan 3 unit kelas ini, yaitu Iver Huitfeldt, Peter Willemus dan Niels July. Dengan panjang 138,7 meter dan lebar 19,8 meter, sosok Iver Huitfeldt tergolong besar untuk jenis frigate. Meski demikian, kapal ini mampu melaju hingga kecepatan 30 knot. Daya jelajahnya pun jauh yaitu sekitar 17.000 km pada rentang kecepatan jelajah sekitar 18 knot. Kelas Iver Huitfeldt berfungsi utama sebagai fregat anti-serangan udara kendati bisa pula melakoni pertempuran anti kapal selam, memburu kapal selam, serta tentunya kemampuan bertempur dengan kapal perang permukaan. Persenjataannya meliputi sepasang meriam Otto Melara kaliber 76 mm, kanon penangkis rudal jenis Millennium Gun kaliber 35 mm buatan Oerlikon, rudal anti kapal Harpoon, torpedo anti kapal selam Mu-90 buatan Eurotop, dan tentunya rudal pertahanan udara atau Hanut. Untuk rudal Hanut, Iver Huitfeldt bisa dipersenjatai rudal standar SM-2MR atau Ring 162 Evolved Sparrow Missile atau ESSM, keduanya buatan Amerika. Rudal Harpoon dan torpedo Mu-90 diluncurkan dari tabung peluncur di bagian atas. Sementara ESSM atau standar diluncurkan dari 32 unit sel peluncur vertikal MK41 VLS atau Vertical Launch System yang tertanam di lambung kapal. Berbobot tempur sekitar 6.600 ton, Iver Huitfeldt diklasifikasikan sebagai frigat kelas berat atau heavy frigate. Klasifikasinya ada di atas kelas Marta Dinata yang bobot tempurnya sekitar 2.300 ton. Beberapa literatur bahkan memasukkan Iver Huitfeldt sebagai kapal frigate dengan kemampuan yang masuk kategori kapal perusak atau destroyer ringan. Sensor-sensor yang jadi andalan Iver Huitfeldt antara lain radar deteksi jarak jauh Smart L serta radar penjejak dan pemandu rudal APAR atau Active Pass Array Radar, masing-masing berjangkauan 400 km dan 150 km. Selain itu, kedua radar buatan Thales itu masih ditunjang oleh radar surveillance jarak jauh Scanter 6000 buatan Terma.
Sedikit catatan, radar tipe Scenter bukan barang asing bagi TNI Angkatan Laut. Kapal-kapal perang jenis kapal cepat rudal KCR-60 buatan PT PAL juga dilengkapi Scenter 4603 yang ukurannya lebih kecil. Harus diakui, faktor harga adalah salah satu yang membuat Indonesia tertarik pada Iver Whitfield. Pihak OMT bisa menekan harga antara lain berkat desain lambung Iver Whitfield yang bersifat modular. Beberapa modul lambungnya sama dengan modul lambung kapal perang kelas Absalon yang juga buatan Denmark. Sedikit catatan lain, kabarnya kontrak pengadaan Iver Whitfield mengambil pola yang mirip dengan kontrak pengadaan PKR Sigma Marta Dinata kelas, terutama di bagian persenjataan, yaitu FFBNW, atau Fight for Bad Not White. Artinya, semua sistem baik hardware maupun software sudah dipersiapkan untuk senjata-senjata pilihan TNI Angkatan Laut. Namun pengadaan senjatanya sendiri belum termasuk dalam kontrak pengadaan kapalnya. Dengan kata lain, semua persenjataannya harus dibeli sendiri. Bagaimana menurut Anda? Silakan baku hantam di kolom komentar. Dan sampai jumpa di kesempatan yang berbeda.